Bab 1194. Menghancurkan kompas. Guntur bergemuruh saat kilat menyambar bumi. Suara letupan datang dari bumi saat kilat merambat di sepanjang bumi. Sisa-sisa kekuatan dewa kuno meninggalkan tangan kanannya dan berkumpul di trisula di lengan kirinya. Waktu adalah yang terpenting. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung memenuhi matanya. Api memenuhi mata kirinya dan vermilion bird armor merah muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, guntur menyambar di mata kanannya dan membuat area dalam jarak 10.000 kaki darinya menjadi danau guntur. Saat tangan kiri Wang Lin memegang trisula, kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi untuk sadar. Saat lukanya semakin parah, dia bisa kehilangan kesadarannya kapan saja. Dia harus mematahkan kompas ini dan mencari tempat untuk menyembuhkan. Kompas harus dihancurkan, atau kompas akan terus mengejar Wang Lin dan membawanya bahaya. Selain itu, dengan makhluk yang mengikutinya kemana-mana, Wang Lin akan berada di bawah kekuasaan dua musuh di tempat ini. Ketenangan dan kegilaan bukanlah hal yang bertentangan. Penilaian yang tenang, tetapi tindakan gila. Matanya dipenuhi kegilaan. Ini adalah karakter Wang Lin. Semakin kritis momennya, semakin berbahaya, semakin tenang dia, namun dengan sedikit kegilaan, suara gemuruh bergema, dan Wang Lin batuk darah. Banyak rune yang mendarat di tubuh Wang Lin, meninggalkan bekas yang dalam, dan setiap tanda menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Saat rune jatuh, Wang Lin mengatupkan giginya dan tangan kirinya meraih kekosongan, meraih trisula. Rune itu bersiul di langit dan jatuh seperti hujan. Perasaan bahaya menyebar di hati Wang Lin. Pada saat bahaya ini, Wang Lin tanpa ampun menggigit lidahnya agar sadar. Tepat pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya turun dari kompas. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kompas, dan berputar lebih cepat. Cahaya 7 warna berkumpul di kompas seperti orang gila, dan tak lama kemudian, rune 7 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas. Saat benda itu berputar dengan cepat, tekanan kuat menyebar dan mengunci Wang Lin yang melarikan diri. Wang Lin sangat lemah, dan di bawah tekanan ini, dia hampir terhuyung. Kompas raksasa bergerak di langit. Benda itu terkunci pada Wang Lin dan terus bergerak bersamanya. Penglihatannya kabur dan rasa kantuk memenuhi seluruh tubuhnya sementara rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanannya. Dia bergantian antara pingsan dan bangun. Di matanya, sepertinya ada banyak jalan di depannya. Dia adalah Chen Tianjun. Ada sebuah gua tersembunyi di gunung di wilayah luar alam 7 warna. Ada seorang pria kekar duduk di dalam gua. Wajahnya pucat dan masih ada darah berceceran di bajunya. Matanya tiba-tiba terbuka dan gemuruh serta gejolak yang dia rasakan membuatnya terkesiap. Banyak orang hilang yang berkeliaran semuanya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara dengan ekspresi bingung. Anak laki-laki bernama Duanmu adalah salah satunya, meskipun sosok ini telah menghilang. Suara kompas yang runtuh bergema di seluruh alam 7 warna. Di wilayah luar, sejumlah besar monster kabut dengan cepat mengembun dan melihat ke arah asal suara yang menggemparkan bumi ini. Sebagai pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, sosok merah terbang keluar dari kompas yang runtuh. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang sebelum menghilang di cakrawala, kemudian, dengan keras, ia terkoyak. Teriakan burung vermilion bergema, dan sosok Wang Lin mempesona saat dia menyerang kompas.
Dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan menabrak kompas. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila. Kompas yang berputar bergetar dan mulai runtuh. Awalnya hanya retakan, namun tak lama kemudian retakan itu meluas hingga tertutup retakan. 9 Transformasi misterius. Mata Wang Linmi merah saat dia tiba-tiba terbelah menjadi 9 bagian dan kemudian menyatu kembali menjadi satu. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya turun ke tubuh Wang Lin di alam 7 warna ini. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kompas, dia mendekat. Suara dia menerobos langit menjadi semakin keras hingga menjadi suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Dengan kekuatan guntur dan api, Wang Lin seperti meteor yang diselimuti guntur dan api. Dia memegang trisula sambil menyerang ke depan, mencari jalur kultivasinya yang menantang surga. Wang Lin berada di puncak gunung. Gunung guntur tumbuh dan akhirnya mengembun di luar tubuh Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menyerap gunung guntur, gunung yang terbuat dari guntur. Saat dia menyerang, guntur bergemuruh dan terbang ke udara bersama Wang Lin. Guntur naik bersama Wang Lin dan membentuk gunung guntur. Namun, raungan dan sensasi hubungannya dengan benda itu terputus mengejutkan Master Ashen Pine, dan dia mulai merenung. Setelah Wang Lin meninggal, dia dapat mengendalikan kompas untuk mengembalikan tubuh dan menyerap jiwa asal. Setelah lukanya pulih, dia bisa dengan mudah mendapatkan semuanya. Alasan dia melarikan diri, selain karena dia terlalu lemah untuk terus bertarung, adalah karena dia yakin Wang Lin akan mati. Karena terluka parah berarti Wang Lin tidak mungkin lepas dari mantra kompas yang dibentuk oleh manik tersebut. Memikirkan paku 7 warna, Master Ashen Pine merasa jiwa aslinya akan runtuh. Paku itu adalah harta paling kuat yang dimilikinya, dan itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, bahkan setelah dia mengeluarkannya, dia tidak bisa membunuh kultivator bernama Lu itu. Dia bahkan kehilangan tubuhnya sendiri dan hampir mati. Dia sudah memperkirakan bahwa Wang Lin akan terkejut. Kuat, tapi dia tidak pernah mengira Wang Lin akan mampu menandinginya dan menyebabkan mereka berdua terluka parah. Memikirkan kembali semua harta yang telah dia gunakan, dia merasakan hatinya berdarah, terutama ketiga manik itu. Kehilangan mereka benar-benar menyengat hatinya, begitu juga dengan pedang kristalnya. Namun, dibandingkan dengan paku 7 warna, hal-hal ini benar-benar tidak berarti. Kali ini dia benar-benar terkejut. Di dalam kabut, di antara alis patung besar dengan tanda petir di dahinya, ada sebuah awan kabut 7 warna. Jiwa asal guru Ashen Pine yang lemah sedang duduk di sini dalam penyembuhan. Saat gemuruh itu tiba, dia tiba-tiba mendongak dan dipenuhi dengan keterkejutan. Saat gemuruh yang mengguncang surga datang, wanita tua itu tiba-tiba mendongak, bingung dan tidak yakin. Apa yang menarik dari iblis itu? Kakek Sulah yang ramah tamah, anggun, tampan, dan cantik. Sayangnya, aku terlalu mencolok, dan aku benar-benar tidak berdaya tentang hal itu. Su Liwo menghela nafas dalam hatinya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal. Su Liguo segera menyetujuinya. Setelah dia menyadari bahwa wanita berbaju perak tidak lagi memperhatikannya dan hanya melihat ke arah iblis, dia mulai berpura-pura seperti sedang menjaga. Namun, diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. "Penjaga," kata wanita berbaju perak dengan suara dingin, lalu dia duduk di sebelah Wang Lin. Ketika dia menatap Wang Lin, ada sedikit kebingungan dan kelembutan di matanya.
Namun, pada saat ini, dengusan dingin muncul. Tubuh Suli Guo bergetar dan dia segera memperlihatkan ekspresi sanjungan. Dia sudah tahu betapa kuatnya mayat wanita perak ini, jadi dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Suli Guo menyelesaikan tugasnya ketika Wang Lin berada membunuh Wang Mulia dan disingkirkan oleh Wang Lin. Sekarang setelah dia datang, dia hendak menyombongkan diri, tetapi dia segera melihat mata Wang Lin tertutup dan wajahnya pucat pasi. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Perasaan ilahi Wang Lin menjadi kabur saat dia dengan cepat bergerak maju. Namun, dia mengatupkan giginya untuk menjaga kewarasannya. Penglihatannya berangsur-angsur meredup saat dia bergegas ke lembah yang sepi dan masuk ke dalam gua yang sepi. Dia hanya punya waktu untuk membuka ruang penyimpanannya untuk memungkinkan wanita berbaju perak dan Sulu Guo keluar sebelum dia jatuh ke tanah dan pingsan. Bab 1195. Kuku 7 warna. Setelah merenung sebentar, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tempat ini harus terhubung dengan Yang Maha Melihat. Dia memikirkan kapan jiwa pertempuran Sang Maha Melihat muncul dan menatap langit dengan kebingungan. Ada juga manik-manik yang dibuang oleh Master Ashen Pine. Masing-masing dari mereka bisa memanggil mantra di dunia 7 warna ini. Mereka sangat aneh. Bahkan jari takdir surgawi pun muncul dari satu. Saat Wang Lin menahan rasa sakit, dia mulai merenung. Harta macam apa ini yang memiliki kekuatan untuk mematahkan pedang Sudo Nirvana Void menjadi dua? Hati Wang Lin sakit. Pedang besi itu telah bersamanya selama bertahun-tahun dan sangat berguna, tetapi sekarang pedang itu telah patah. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa paku 7 warna itu terus-menerus menguras vitalitasnya. Seolah-olah itu tidak berhenti sampai menghabiskan seluruh vitalitasnya. Hal ini berulang tanpa henti dan membuat Wang Lin sangat kesakitan. Setelah 3 hari, kulit Wang Lin tidak hanya tidak pulih, dia bahkan menjadi lebih pucat. Ada cahaya samar 7 warna yang datang dari bahu kanannya. Lukanya sudah sembuh, namun paku masih tertusuk di tulangnya. Paku 7 warna membuat tulangnya terus-menerus hancur, tetapi karena vitalitas dewa kunonya yang kuat, tulang yang hancur itu dengan cepat pulih. Selama 3 hari ini, dunia luar tenang tanpa gejolak sedikit pun. Seolah-olah semua kultivator di alam 7 warna telah pulih sebanyak mungkin, waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, Wang Lin tidak mengalami koma terlalu lama. Setelah beberapa jam, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat pintu masuk, dia terkejut. Dia memandang wanita berbaju perak tetapi tidak bertanya. Sebaliknya, dia duduk dan mulai berkultivasi. Jika Wang Lin bangun dan melihat ini, matanya akan menyipit. Pembatasan ini adalah pembatasan hidup dan mati. Teknik ini jauh di atas apa yang dibuat oleh wanita tua itu, sangat terampil. Meski perasaan ini hilang dalam sekejap, hal itu membuat Wang Lin terkesiap, wajah Wang Lin pucat. Saat cahaya 7 warna memasuki tubuhnya, pikirannya menjadi kosong. Ada tanda-tanda dia akan menjadi gila, paku ini sepertinya menyatu dengan tulangnya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu bukan bagian darinya. Yang lebih aneh lagi adalah cahaya 7 warna itu sepertinya telah memasuki tulangnya. Tulang bahu kanannya tampak menjadi 7 warna. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin mengatupkan giginya, meraih paku 7 warna itu, dan tanpa ampun menariknya sambil mengaum.
Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke sekujur tubuhnya. Wang Lin mengerang teredam dan keringat membasahi pakaiannya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak mampu mencabutnya. Dalam sekejap, cahaya 7 warna menutupi seluruh gua. Su Liguo menjilat bibirnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berpikir, iblis itu memang iblis. Tidak hanya dia kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Sambil merenung, rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanannya dan keringat keluar dari dahinya. Dia menunjukkan tatapan tegas dan mengusap tangan kirinya ke bahu kanannya. Sebuah luka segera muncul dan terus membesar hingga menampakkan paku 7 warna yang tertanam di tulangnya. Ketiganya sudah saya selesaikan, tapi Chen Tianjun pergi lebih awal. Meskipun kami merasakan mantranya menghilang sebelumnya, sulit untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Ada juga Master Cloud Soul. Saat dia diteleportasi ke sini, dia diteleportasi ke lokasi acak, tapi saya tidak tahu di mana. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya, dan dipindahkan secara acak ke sini sangatlah berbahaya. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Ada juga wanita tua berbaju hijau yang terjebak di dalam batasan. Meskipun dia mahir dalam pembatasan hidup dan mati, dengan adanya pembatasan pemusnahan milikku, tidak akan mudah baginya untuk keluar. Biarpun dia kabur dengan paksa, dia akan terluka parah. Tempat itu dipenuhi dengan puncak gunung dengan monster kabut yang ganas. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil dia menahan rasa sakit di bahu kanannya dan bergegas keluar. Dia tidak pergi ke kedalaman alam 7 warna, tetapi pegunungan terluar di luar lembah. Wang Lin tidak bertanya dan melambaikan lengan bajunya. Su Liguo hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan bersama dengan wanita berbaju perak. Wanita berbaju perak berjalan di samping pintu masuk gua dan tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menamparnya. Pembatasan itu perlahan menghilang dan tidak ada bekas yang tersisa. Buka batasannya. Wang Lin mengangguk sedikit, wanita berbaju perak itu merenung. Setelah sekian lama, dia berbisik, ada beberapa kenangan. Kamu tahu batasan hidup dan mati. Setelah saya mendapatkan jiwa asal Master Ashen Pine, saya akan tahu persis apa ini. Jika saya tidak salah, ini pasti terkait dengan membantunya meningkatkan level kultivasinya. Dia menaruh botol giok di pakaiannya, berdiri, dan melihat pembatasan hidup dan mati di pintu masuk gua. Lalu dia melihat ke arah wanita berbaju perak. Memegang botol, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Botol itu setengah terisi cairan hitam. Kelihatannya seperti darah tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Jika saya hanya bisa menekannya, maka ini bukanlah akhir. Sekarang saya hanya butuh bantuan, jika ada cukup pembantu, saya seharusnya bisa memaksa 7 warna dan paku itu keluar. Wang Lin diam-diam melihat botol giok itu. Ini adalah tujuan utama Master Ashen Pine untuk datang ke alam 7 warna, waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Wang Lin membuka matanya. Dengan tingkat kultivasinya, dia hanya bisa menekannya. Dia tidak bisa memaksa keluar cahaya 7 warna, apalagi paku. Setelah diam-diam melihat luka yang sembuh, Wang Lin menutup matanya dan jiwa aslinya mulai meronta. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya menggunakan kekuatan luar, dia akan mencoba menggunakan energi asal dan kekuatan dewa kuno untuk memaksanya keluar. Harta ajaib macam apa ini?
Luka di bahu kanan Wang Lin dengan cepat sembuh dan menghilang, menutupi kuku 7 warna. Wang Lin menatap paku 7 warna itu paku. Dia merasa jika kukunya hilang seluruhnya, tulangnya akan berubah warna menjadi 7 warna. Pada saat itu, kegilaannya tidak hanya sesaat, tapi permanen. Melihat bahu kanannya, paku 7 warna telah menyusut setengahnya. Selama akarnya tidak terluka, tubuh dewa kuno dapat segera pulih. Bahkan jika dia mengalami luka serius, Wang Lin tidak akan peduli selama dia bisa memaksa paku 7 warna itu keluar. Dia bergegas menuju puncak gunung, ada kilatan cahaya hitam saat kedua binatang elang itu terus menyerang tubuh Wang Lin. Lukanya semakin parah dan darah mengalir dari mulutnya, namun wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Separuh tubuhnya ditutupi oleh cahaya 7 warna. Dengan metode Wang Lin, seolah-olah kedua binatang elang itu membantunya memaksa keluar cahaya 7 warna. Saat cahaya 7 warna menyala, cahaya itu berkumpul menuju bahu kanannya. Kedua binatang buas ini sama-sama berada di peringkat 12, dan dampaknya sangat kuat. Namun, Wang Lin meneruskan semua dampaknya ke bahu kanannya. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, dia akan memaksa cahaya 7 warna itu padam bagaimanapun caranya. Suara letupan bergema dan Wang Lin merasa seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Wajahnya menjadi lebih pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Pikiran Wang Lin bergetar, tapi dia tidak berhenti. Dia menyerang kabut sekali lagi. Pada saat ini, saat aumannya bergema, seekor elang lain berlari keluar dari kabut. Yang ini juga tingginya 1000 kaki, dan kedua, elang itu membentuk dua sinar cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Lin. Binatang elang itu mengeluarkan raungan marah dan juga terlempar ke belakang. Ia berputar sekali di langit dan menyerbu ke arah Wang Lin sekali lagi. Orang dan elang itu dengan cepat mendekat dan bertabrakan satu sama lain. Terdengar suara gemuruh dan Wang Lin mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak mencoba mengurangi dampaknya, dan semua kekuatan mengalir ke bahu kanannya. Hal ini menyebabkan pancaran 7 warna dari bahu kanannya semakin kuat hingga menembus kulitnya. Dari jauh, tampak seperti Wang Lin diselimuti cahaya 7 warna. Ia terlalu cepat dan langsung mendekat. Elang menyerbu dan menabrak Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak, dia malah menggunakan tubuhnya untuk melawan. Sebelum dia mendekat, suara gemuruh datang dari dalam kabut dan seekor elang raksasa setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Dari kabut, ia meraung saat menembak ke arah Wang Lin, dan kabut mengikutinya. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh dewa kuno saya. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke puncak gunung. Dia dengan hati-hati memikirkan rencana di kepalanya dan kemudian mengungkapkan tatapan tegas. Meskipun perjalanan ini berbahaya, jika bisa memaksa keluar paku 7 warna, semuanya akan sia-sia. Di bawah pukulan yang terus-menerus ini, paku tersebut sepertinya telah kendor dan menunjukkan tanda-tanda terdorong keluar. Tubuh Wang Lin bergetar, dan hantaman dahsyat itu menyebabkan tubuhnya yang sudah terluka terasa seperti akan roboh, namun matanya terbelalak penuh dengan kegembiraan. Dia tertawa ketika bahu kanannya pecah dan darah beterbangan kemana-mana. Paku 7 warna ada di dalam darah itu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi dari puncak gunung dan elang ketiga terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tanpa ampun menghantam dada Wang Lin. Bab 1196. Rahasia Simamo.
Jika itu adalah kultivator lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Sekalipun mereka adalah penggarap penghancur nirwana tahap akhir, tanpa tubuh dewa kuno, mereka tetap akan mati karena paku 7 warna ini. Dia masih memiliki rasa takut terhadap paku ini. Dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno, yang mencegah paku membuat tulangnya menjadi 7 warna secara instan. Hal ini membantu menunda kegilaan tersebut, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Berkat tubuh dewa kunonya, dia bisa menderita luka serius hingga meminjam kekuatan luar untuk memaksa paku keluar. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu keluar melalui lorong dan muncul di lembah. Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan bahaya yang baru saja dia hadapi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan paku 7 warna muncul di telapak tangannya. Dia telah mencapai puncaknya sekali lagi. Bahkan jika Master Ashen Pain tidak terluka, dia bisa melawan Master Ashen Pain lagi. Waktu cepat berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar seperti kilat di terowongan gelap. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Semua lukanya hampir sembuh. Jiwa asalnya tidak lagi melemah dan energi asal dalam tubuhnya telah pulih selama 2 hari terakhir berkultivasi. Tanpa paku 7 warna, tidak ada yang dapat menghentikan pemulihan Wang Lin, namun, Wang Lin tidak pergi. Dia duduk di sana dan terus mengalirkan energi dewa kuno ke setiap bagian tubuh. Saat dia dalam masa penyembuhan, energi asalnya dengan cepat bergerak ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terluka parah, tetapi tubuh dewa kuno tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga pemulihan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa jam, lukanya sembuh. Wang Lin menemukan tempat tersembunyi di dalam terowongan dan duduk. Setelah menerapkan sejumlah besar batasan, dia mengeluarkan pil. Dia menelannya dan kemudian mulai berkultivasi. Raungan binatang elang bergema di telinga Wang Lin, tetapi mereka tidak memasuki terowongan. Mereka berputar-putar di luar terowongan dengan tatapan tajam. Setelah sekian lama, mereka perlahan kembali ke puncak gunung dan berubah menjadi kabut sekali lagi. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk bergegas masuk ke dalam terowongan. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Gol pertama ini adalah Gua Simamo dari ingatan Pangdecai. Ini adalah harta karun. Jika Master Ashen Pain bisa mendapatkan harta karun, saya juga bisa. Pertempuran di masa depan akan bergantung pada siapa yang bisa mendapatkan harta dan pil yang lebih kuat untuk meningkatkan level kultivasi kita. Wang Lin menjilat bibirnya dan menyerbu ke lembah di depan. Setelah menyortir hartanya, mata Wang Lin berbinar. Dari semua harta karun yang dimiliki Master Ashen Pain, tidak sulit bagi Wang Lin untuk menebak bahwa alam 7 warna ini memiliki banyak harta karun. Sebagian besar harta karun Master Ashen Pain pasti berasal dari sini, terutama manik-manik yang dapat memanggil mantra. Saat dia meraih pedang itu, aura harta karun Sudo Nirvana Void muncul. Meskipun tidak bisa menandingi pedang besi, kekuatannya tidak biasa. Meskipun Master Ashen Pain dan saya akhirnya terluka parah dan menderita kerugian besar, saya juga memperoleh banyak keuntungan. Botol giok dengan cairan hitam, paku 7 warna, jiwa darah yang baru lahir, dan pedang kristal. Wang Lin melambaikan tangannya dan trisula muncul di genggamannya. Dia mengguncangnya dan pedang kristal kecil terbang keluar. Dia akan menyempurnakannya dengan jiwa aslinya dan menghapus tanda Master Ashen Pain.
maka itu akan menjadi milik Wang Lin, dan dia dapat mempelajarinya pada saat itu. Hal ini menarik. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilinginya. Kemudian dia menelannya dan membiarkannya memurnikan jiwa aslinya. Benda ini tampak seperti jiwa yang baru lahir tetapi juga seperti harta karun. Itu sungguh aneh. Meskipun Wang Lin tidak tahu dari mana asalnya, hal itu tidak menghalangi dia untuk menyempurnakannya. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah jiwa kecil yang baru lahir milik Master Asian Pain. Ia menjadi lemah, namun masih memiliki ekspresi ganas dan meraung ke arah Wang Lin, kemudian dia mengambil sesuatu yang lain. Itu adalah pedang pendek yang ditusukkan ke tulang binatang di gua itu. Sayangnya, dia tidak bisa membuka segelnya sekarang, jadi dia menyimpannya setelah melihatnya. Sambil merenung, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan, mengeluarkan cincin Pang Decai, dan meletakkannya di ibu jari kirinya. Pertahanan harta karun ini sangat bagus, dan ini bisa dianggap sebagai perlindungan yang baik di sini. Meskipun saya kehilangan pedang besi, saya telah mendapatkan paku 7 warna yang lebih agresif ini. Ini akan menjadi andalan saya di masa depan. Dengan ini, bahkan penggarap nirvana saterer tahap akhir pun akan mati. Dalam ingatan Pang Decai, setelah mereka menemukan Gua Simamo, mereka tidak membukanya sepenuhnya dan malah hanya membuka sebagian saja. Kali ini mereka bersiap untuk mendapatkan makhluk jiwa dan memurnikannya menjadi pil. Setelah tingkat budidaya mereka meningkat, mereka akan mendobrak Gua Simamo sepenuhnya. Dalam sekejap, lembah itu bergetar seolah-olah sebuah gambar terkoyak di hadapan Wang Lin dan terhempas. Melihat cahaya hitam, Wang Lin mulai merenung. Tak lama kemudian, matanya bersinar dan tangan kanannya bergerak. Sebuah batu giok segera muncul di tangannya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan di benua liar milik Simamo. Dia meletakkan tangan kanannya di atas lampu dan merenung sejenak. Berdasarkan pemahamannya tentang pembatasan, dia dapat menghitung bahwa pembatasan ini sudah berumur hampir 20.000 tahun. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di sekitar botol giok, masih akan sulit untuk memecahkannya kecuali dia bersedia mengorbankan harta dan membukanya dengan paksa. Menatap cahaya hitam, Wang Lin menunjukkan senyuman masam. Cahaya hitam ini sama dengan cahaya yang melindungi tempat Master Asian Pain pergi mengambil botol itu, keduanya adalah batasan waktu. Namun, di mata Wang Lin, dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia segera memahaminya. Dia mengangkat tangannya untuk membuat lapisan kedua muncul dan mengungkapkan tampilan sebenarnya dari gua ini. Ada 2 lapisan batasan di lembah ini. Lapisan pertama adalah ilusi. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, mereka pada akhirnya tidak akan pernah bisa memasuki gua di dalamnya. Apa yang dipecahkan oleh Pang Decai dan rekan-rekannya adalah lapisan pertama, segala sesuatunya berubah sebelum dia. Lembah yang awalnya tampak biasa berubah menjadi ungu dan rumput liar di tanah digantikan oleh tanah hitam, bahkan pintu masuknya pun berbeda. Cahaya hitam menghalangi orang untuk bergerak maju, lembah itu dipenuhi rumput liar dan ada tanda-tanda pembatasan dihancurkan. Inilah lokasi Gua Simamo dari ingatan Pang Decai. Setelah suatu hari, Wang Lin berhenti di luar sebuah lembah. Lembah ini sangat biasa, namun ketika dia memejamkan mata, dia merasakan niat suram memasuki pikirannya. Namun, sudah terlambat, kami menghancurkan harapan kami dengan tangan kami sendiri, kami adalah orang berdosa.
Guru menendang kami keluar dari sekte tersebut. Aku tahu dia tidak punya pilihan lain. Saya pergi bersama anggota sekte saya dan tersesat dalam kabut laut awan. Melihat kabut, saya merasa takut, karena rahasia itu. Kami memasuki bagian terdalam dari tempat ini dan menemukan keberadaan yang menakutkan. Rahasia ini bisa mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Bukan hanya Cloud Siku, tapi juga Alhaven, Suman River, dan Brilliant Void. Kami memasuki celah dan memasuki mimpi buruk yang mengerikan ini, hanya saja saat itu, saya tidak meramalkan semua ini. Saya tidak berpikir saya akan kembali ke sini, saat itu, Paman Guru dan saya serta banyak orang salah satu anggota sekte saya menemukan celah ruang misterius itu sesuai permintaannya. Retakan ini sangat aneh, tetapi dipenuhi dengan cahaya 7 warna. Itu sangat indah, saudari junior sangat menyukai 7 warna ini, dan saya berjanji kepadanya bahwa saya akan mengambil kembali lampu 7 warna itu untuknya. Wang Lin diam-diam memandangi kerangka itu dan tubuhnya, murid menyusut. Tulang kerangka itu memancarkan cahaya samar 7 warna, ada 3 batu giok yang ditempatkan di depan tubuhnya. Ada kerangka di padang rumput di lembah. Ia duduk di tanah, bersandar di dinding lembah di depan Wang Lin. Kepalanya menunduk dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke tanah. Setelah melewati cahaya hitam, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lembah berumput hijau. Lembah ini tidak besar, lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Ada 9 gua di pegunungan yang mengelilingi lembah, dan masing-masing gua ditutup dengan batu, sebuah ilusi muncul di atasnya sekali lagi. Lembah ungu kembali normal dan tanah hitam sekali lagi tertutup rumput liar. Semuanya kembali seperti semula sebelum Wang Lin tiba, mata Wang Lin berbinar dan dia merenung sedikit. Dia kemudian melangkah ke celah itu, dan setelah dia masuk, celah itu tertutup. Kemudian riaknya menghilang dan semuanya kembali normal. Sambil memegang batu giok, dia perlahan mendorongnya ke arah cahaya hitam. Pada saat ini, cahayanya berfluktuasi dengan hebat dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Akhirnya, cahaya berkumpul menuju batu giok di tangan Wang Lin. Kemudian, dengan keras, cahaya hitam yang tidak bisa dibuka mulai menghilang dengan batu giok sebagai pusatnya, dan sebuah lorong terbuka. Saya tidak menyangka bencana besar akan kembali terjadi di saat kita putus asa. Kami melarikan diri sekali hanya untuk kembali ke sini, mungkin saya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi, apakah ini adil? Aku percaya pada takdir, dan aku menyerah pada takdir. Bab 1197. Penguasa, 1. Mereka semua hilang. Hanya aku dan kakak ke-16 yang tersisa, namun, aku memikirkan metode untuk menyelamatkan mereka. Aku harus mencobanya, meskipun itu berarti kematian. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada saudara ke-16 dan meninggalkan lembah. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Sudah lebih dari 130 tahun sejak saya datang ke sini, dan ini adalah pertama kalinya Deving Ones muncul. Paman keempat berubah menjadi si penentang. Orang-orang di sekitarku telah menjadi orang hilang atau yang tercerahkan. Hanya aku, kakak ke-16, dan paman keempat yang tersisa. Saya tahu kita adalah orang berdosa, dan mungkin inilah hukuman kita. Namun, aku tidak mau menyerah. Saya tidak akan menyerah. Sudah 100 tahun. Tidak ada siang atau malam, jadi saya tidak bisa menghitung waktu secara akurat di sini. Namun,
Jika dilihat dari kekuatan pembatasan waktu, seharusnya sudah 100 tahun. Kenapa aku merasa 1000 tahun telah berlalu? Kakak ke-13 menghancurkan tubuhnya sendiri dan mati. Dia tidak tahan lagi dengan keberadaan seperti ini. Wang Lin merenung dalam diam sambil melihat kerangka di depannya. Isi batu giok itu berakhir. Dia melihat batu giok kedua dan mengambilnya. Perasaan ilahinya memasukinya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus menemukan cara. Saya akan menyelamatkan mereka. Batasan waktu telah melindungi lembah, dan lembah telah menjadi rumahku. Namun, aku tidak menemukan kehangatan rumah. Saya hanya melihat wajah-wajah yang saya kenal perlahan-lahan menjadi asing. Saya akhirnya menguasai pembatasan waktu. Saya dan sisa-sisa sekte saya menetapkan pembatasan waktu raksasa di sebuah lembah. Saudara ke-9 mengorbankan hidupnya untuk memperkuat waktu pembatasan ini. Sebelum dia meninggal, dia membuatku berjanji padanya bahwa aku akan membawa jenazahnya kembali ke sekte penghancur surga. Aku berjanji, tapi bisakah aku melakukannya? Berapa lama waktu telah berlalu? Setidaknya sudah 30 tahun. Yang tercerahkan menyerang sekali lagi, dan saya dengan jelas melihat paman guru di antara mereka. Mereka mengambil kakak ke-5 dan kakak ke-6. Paman guru pergi. Dia pergi ke kedalaman tempat ini. Dia memberitahuku ada suara yang memanggilnya. Ini adalah tahun ke-11 sejak aku datang ke sini. Aku berhasil memahami sedikit batasan waktu. Ini adalah tahun ke-6 sejak saya datang ke sini, dan saya menemukan batu giok. Itu berisi batasan yang disebut batasan waktu. Saya harus mempelajarinya. Sudah 3 tahun, kakak kedua telah meninggal dan kakak ketiga juga telah meninggal. Mereka menjadi orang hilang dan mengembara. Aku melihat mereka 4 hari yang lalu, tetapi mereka tidak lagi mengenali saya dan hanya berjalan melewati saya. Saya tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Saya harus menemukan cara. Kesadaran saya sepertinya meninggalkan tubuh saya dan meluas ke langit berbintang. Saya melihat seseorang. Seorang pria parubaya berjubah hitam dengan tanda bulat di antara alisnya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Sovereign. Kesadaran saya menjadi kabur, tapi aku merasakan ada sesuatu yang menarik jiwa asalku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi pada saat itu, kesadaranku menjadi jelas dan sebuah ide gila muncul di kepalaku. Mungkin aku harus melakukannya. Jika aku berhasil, aku menang, jangan menjadi gila. Saya akan terlahir kembali. Juga, saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Samar-samar saya menemukan beberapa petunjuk tentang mereka. Manik-manik batu ini tidak alami, mereka disempurnakan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya. Seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini di masa lalu. Saudara kedua, saudara ketiga, dan semua anggota sekte saya, jika ada di antara Anda yang terbangun dan melihat giok saya, Anda akan tahu apa yang terjadi. Dalam ratusan tahun itu, aku mengusir kakak ke-16 keluar dari lembah. Saya memberikan token identitas dan tulang binatang saya kepadanya. Aku menyuruhnya meninggalkan lembah dan menyuruhnya kembali dalam 10 tahun. Kakak ke-16 pergi, aku duduk di lembah, menatap langit 7 warna, menunggu kegilaan terakhir datang. Saya akhirnya lolos dan kembali ke lembah dalam keadaan kabur. Kesadaranku berangsur-angsur memudar dan ide gila terus muncul di benakku. Ide gila ini ingin aku membunuh semua makhluk hidup yang bisa kulihat,
hanya saja satu-satunya makhluk hidup di sini selain aku adalah kakak ke-16. Itu adalah keempat kalinya saya masuk ke dalam kedalaman tempat ini. Saya tahu bahwa disinilah paman keempat menghadapi para penentang yang kuat itu. Aku menggunakan manik-manik untuk menyegel semua mantranya. Aku mencari selama beberapa tahun sebelum akhirnya menemukan paman keempat. Hanya saja, aku tidak menyangka dia ada di sana, jadi aku gagal. Paku 7 warna menembus tubuhku. Paku ini sangat aneh, itu langsung meleleh di dalam tubuhku. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 300 tahun dan telah pergi ke semua tempat yang bisa saya kunjungi. Saya menemukan manik yang bisa menyegel mantra Deving Honest. Saya tidak tahu persis apa itu, tetapi untuk menyelamatkan paman keempat, saya mencari di sebagian besar tempat dan menemukan beberapa manik lagi. Giok itu berakhir di sini. Wang Lin menatap batu giok itu saat dia meletakkannya. Dia merenungkan isinya untuk waktu yang lama dan kemudian mengambil batu giok ketiga. Saya menemukan paman kedua dan membawanya kembali. Karena dia tidak menjadi gila, maka ide yang berhubungan dengan penguasa itu berhasil. Saya tidak berpikir ini akan menjadi celah spasial yang ditemukan oleh sekte penghancur surga saat itu. Disinilah resep pil tulang binatang muncul. Namun, bagaimana tulang binatang dan batu giok itu meninggalkan tempat ini? Mungkinkah kakak ke-16 entah bagaimana meninggalkan tempat ini, menyebabkan batu giok dan tulang binatang itu muncul di laut awan sekali lagi? Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan melihat kerangka Sima Mo dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada jejak kehancuran di sekitar Sima Mo, yang berarti dia tidak menjadi gila pada akhirnya. Yang Maha Melihat, King Sui, Sima Mo, penguasa, Wang Lin merenung dalam hati. Juga, Kaisar Ilahi Burung Vermilion berkata bahwa setelah kakak senior King Sui pergi ke aliansi budidaya, dia menjadi gila lagi. Rahasia apa yang ada di balik semua ini? Itu pasti ada hubungannya dengan penguasa itu. Alam 7 warna ini berhubungan dengan Yang Maha Melihat dan juga penguasa, terutama paku 7 warna ini yang bisa membuat seseorang menjadi gila dan membunuh semua makhluk hidup. Kakak senior King Sui mengatakan bahwa sebelum alam surgawi runtuh, dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup ketika dia tiba-tiba menjadi gila. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Semua ini ada hubungannya dengan menjadi gila. Dulu ketika lelaki tua itu melihat manik penentang surga, dia memanggilku penguasa alam tertutup. Wang Lin membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Pikirannya seperti lautan yang mengamuk setelah mengetahui informasi di dalam batu giok. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, kedua orang itu adalah penghuni alam luar. Jika bukan karena manik penentang surga yang muncul, dia pasti sudah ditangkap oleh mereka. Wang Lin menutup matanya dan tidak bisa tidak memikirkan kembali saat King Sui bertarung melawan ular Molngaser. Dia telah meruntuhkan kehampaan, mengakibatkan dua penggarap misterius itu muncul. Namun, pada saat itu, penguasa berada jauh, pembangkit tenaga listrik dari King Lin, zaman. Sudah lama berlalu sejak saat itu. Berdaulat, Wang Lin tidak asing dengan nama ini. Di Gua King Lin, dia mengetahui bahwa di luar alam tersegel, ada eksistensi kuat yang disebut penguasa. 1. Saya sebelumnya menerjemahkan nama tersebut menjadi Supreme tetapi menemukan Soft Erein jauh lebih cocok setelah berbicara dengan orang, manik yang menantang surga. Ketika Master Ashen Pain mengeluarkan manik-manik itu,
Dia sangat cepat dan tidak nyaman bagi Wang Lin untuk mencoba mendekat dengar, karena itu akan mengalihkan perhatiannya dari pertempuran. Wang Lin hanya melihat sekilas dan tidak melihat lebih dekat, tapi sekarang dia bisa memeriksanya dengan jelas. Isi dari batu giok itu memang benar. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya terulur dan salah satu manik-manik terbang ke genggamannya. Perasaan ilahinya menyebar dan dia mengamatinya dengan cermat. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di benaknya. Setelah melihat manik-manik itu, pikiran Wang Lin bergetar. Dia segera mengenalinya sebagai apa yang digunakan Master Ashen Pain untuk memanggil mantra dari yang menentang. Setiap manik berisi tanda samar dan berkedip. Namun, mereka mengeluarkan cahaya abu-abu yang sulit dilihat. Jika Anda tidak berhati-hati, mudah untuk dilewatkan. Saat gua dibuka, waktu tercium dan pembusukan beterbangan. Gua ini sangat kecil, lebarnya hanya 100 kaki. Ada cahaya abu-abu, dan 10 manik seukuran kepalan tangan bayi melayang di dalam cahaya. Batu itu mengeluarkan suara gemuruh saat dipindahkan ke samping. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 9 gua yang tertutup oleh batu. Wang Lin tiba di sebelah gua pertama dan melihat ke batu. Matanya berbinar dan melihatnya dalam waktu yang sangat lama sebelum dia meletakkan tangan kanannya di atasnya. Energi asalnya dengan lembut memasuki batu tersebut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.